see what I see? Halo penggemar podcast Do You See What I See? Kenalin, nama aku Putri. Aku mau cerita beberapa pengalaman horor yang aku alami sendiri maupun sepupu aku alami. Jadi ini pertama aku mau cerita pengalaman aku dulu. Di sekitar tahun 94-95 kalau gak salah, pas waktu itu aku masih kelas 1 SD, aku inget banget kelas 1 SD. Itu tuh aku punya teman aku tuh masih punya nenek buyut gitu kan. Nah aku tuh cuma beberapa kali aja ketemu sama beliau gitu, ngobrol sama beliau. Bukan ngobrol sih, kayak ya biasa orang tua ke anak kecil tuh gimana gitu, kayak ada ada interaksi gitu. Terus pokoknya pas di tahun itu tuh beliau meninggal karena usia udah sepuh gitu kan. Nah pas di hari beliau meninggal itu kan pagi, kalau gak salah pagi. Itu malamnya, karena aku masih anak terakhir waktu itu kan, aku tidur sama mama aku kan. Nah di kamar itu, jadi rumah aku itu halamannya luas dan bangunan rumahnya itu nggak begitu besar gitu. Jadi aku tidur di kamar belakang, kan ada kamar 2, satunya kamar depan, satunya kamar belakang. Nah aku tidur di kamar belakang sama mamaku. Di kamar belakang ini ada jendela, ada jendela yang langsung kalau misalkan gordennya dibuka langsung tembus ke halaman belakang itu dan mepet sama pintu belakang yang menuju ke dapur gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk ke rumah tuh bisa lewat pintu depan yang langsung menuju ruang tamu sama pintu belakang yang menuju ke dapur gitu kan. Terus pokoknya lagi tidur jam 1, kalau gak jam 1 jam 2an itu tuh aku kebangun gitu. Ada yang ngetok pintu belakang dong. Dia pakai bahasa daerah gitu kan. Sebut aja nama mamaku Nining gitu ya. Nah manggil nama mamaku nih, Nining, buka pintunya Ning. Aku kaget dong, loh itu kan bukannya suara mbah buyutnya si Sari ya gitu kan. Kok ngetok-ngetok malam-malam ngapain gitu. Mungkin karena aku pas waktu itu masih kecil ya, jadi aku gak ngeh, jadi cuma nanya-nanya, bertanya-tanya gitu aja. Ngapain? Terus ngetok lagi dong beliaunya, Ning bukain pintu dong gitu. Ya gak ada dongnya sih, Ning bukain pintu Ning, ini aku. Terus kayak gitu tuh lama banget, kayaknya sebelum aku kebangun. Suara ketukan sama suara-suara si buyutnya temen aku tuh kayak udah lama gitu. Pokoknya hampir 30 menit lebih lah. Ini aku mau pamit gitu katanya kan. Tok bukain pintu, aku mau masuk Ning. Tok aku mau masuk, aku mau pamit Ning, aku mau pergi gitu kan. Pokoknya ketok lagi. Aku bangunin mama aku kan, aku bilang, "Ma itu ada suara Ma di belakang Ma," gitu. Terus mama aku bilang, "Apa sih?" gitu. "Udah tidur aja." Pas pada saat aku bangunin mamaku, itu ketokan itu ada. Itu loh Ma, itu Ma ketokan. Mana mama gak denger gitu. Pas lagi mama aku bangun tuh bener-bener yang masih ngetok gitu. Dan mamaku gak tahu tuh. Itu pengalaman aku. Kenapa buyutnya temanku datang ke rumah, karena kita tuh kayak masih ada saudara jauh gitu loh. Jadi kayak
udah kenal, udah akrab, dan rumah kita tuh deket cuman beda gang gitu. Mungkin memang bener-bener mau pamit, tapi akhirnya memang mamaku udahlah ayo tidur lagi gitu. Udah itu pengalaman pertama. Terus pernah diceritain juga sama sepupu aku pas dia SMA sekitar tahun 2005 atau 2006an gitu. Dia kan emang suka musik ya, bisa main gitar gitu. Pokoknya di sekolah tuh ada kayak ekstrakurikuler untuk band gitu. Dia pas di sana tuh kalau nggak salah malam minggu lagi diklat musik gitu kan di sekolah. Itu tuh malam-malam, acaranya malam gitu. Nah pas lagi acara gitu dia izin ke toilet sama kakak panitianya kan. Pas lagi nungguin temennya lagi buang air kecil gitu kan, toilet cewek sama cowok tuh bersebelahan ya gitu. Sepupu aku nih cewek, dia tuh lihat ada cowok keluar dari kamar mandi cowok gitu kan, pakai seragam SMA. Terus dia kaget dong. Pokoknya di dalam hati dia ngebatin kenapa si cowok ini pakai seragam sekolah gitu. Padahal acara di kelasnya tuh nggak pakai seragam sekolah gitu kan, ya putih abu-abu gitu. Terus ya kayak disapa gitu, takutnya kakak tingkat kan, Mas gitu. Tapi cuman diliatin aja dan dia diem gitu sambil benerin celana, kayak habis selesai buang air kecil gitu dia langsung pergi gitu kan. Nah nggak lama dia pergi itu si kakak tingkat panitia nih datang bilang, kamu kok lama banget sih gitu. Terus si sepupu aku tuh tanya, Mas tadi kamu ada lihat nggak, ada papasan nggak tuh sama, kok dia pakai seragam SMA ya gitu, si Mas yang tadi yang lewat. Kakak tingkatnya kaget dong, yang mana gitu. Nggak ada papasan sama siapa-siapa, aku kesini katanya gitu kan. Udah deh, itu udah langsung merinding, udah langsung temennya disuruh cepet-cepet buat selesain buang air kecilnya, mereka udah langsung cabut dari toilet. Dan ternyata emang bener ceritanya tuh, dulu di toilet cowok itu tuh dulu ada yang meninggal, murid SMA itu, karena overdosis. Terus cerita di yang kedua itu, ini udah lama berselang, udah pas lagi dia baru nikah tuh pergi ke rumah nenek kan di suatu kota di Jawa Timur. Pas lagi itu dia ngajakin kita ke pantai gitu, salah satu pantai di satu kota gitu di Jawa Timur itu kan. Nah pas banget rombongan sepupu aku sama nenek aku nih ke pantai, pas banget itu di sana lagi ramai banget orang dan lagi ada ritual kasih sesajen, apa sih bilangnya tuh, kayak larung tuh kan. Terus dia emang sensitif kan anaknya, dari kecil dia perasaannya tuh udah nggak enak, kayaknya dia tuh ada ngeliat orang di atas gerombolan rame-rame itu, tapi nggak ada, kayak gitu loh. Terus bener dong, sampai semalaman, pas udah sampai di rumah semalaman dia nggak bisa tidur. Pas sekalinya bisa tidur, dia kebangun kan tengah malam tuh, kebangun bener-bener yang baru buka mata dia langsung lihat ada orang berdiri di depan dia, perempuan gitu, pakai baju kerajaan zaman dulu gitu loh, baju kerajaan zaman dulu gitu kan. Terus si perempuan ini tuh cerita gitu, pokoknya ceritanya tuh kayak dia cerita banyak, tapi temen aku tuh udah kayak tercengang dan cuman bisa ngeliatin, nggak bisa ngerespon, dan nggak nangkep apa yang dia omongin gitu loh. Bahkan saya ngerasa di kamar itu tuh lagi dingin banget, kayak lagi ada masuk angin malam yang dingin banget gitu loh. Padahal di rumah nenek aku tuh kalau pas lagi malam nggak sedingin itu, biasa aja, nggak yang dingin sampai bikin menggigil gitu kan. Udah gitu si perempuan itu tuh pokoknya cerita, dia bahkan sampai ngasih tahu namanya tuh Sri Dewi Lestari.
Dia ngasih tahu namanya. Nah pokoknya si sosok perempuan ini kata sepupu aku, dia bilang pokoknya perempuan ini nggak gitu ingat gimana wajahnya gitu. Kalau dilihat dari perawakannya tuh pokoknya mulus, putih, bersih banget, kayak boneka gitulah. Katanya tuh kalau misalkan kalau manusia tuh kan ada urat-uratnya, ada lekukan yang kayak siku, nih kan ada lekukan-lekukan, wajah ini kan ada lekukan, itu enggak, bener-bener yang mulus banget gitu. Nah pokoknya dari cerita, katanya tuh kayaknya sih lagi cerita panjang lebar kata sepupu aku, cuman karena akunya kaget dan aku yang cuman tercengang gitu aja, aku nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak kaku gitu. Pokoknya intinya yang bisa dia tangkap itu, dia cerita kalau si perempuan ini adalah penunggu atau yang punya pantai tersebut, dan dia tuh nggak suka kalau misalkan ada acara-acara ngasih sesajen gitu ke pantai, di pantainya dia tuh nggak suka gitu. Nah terus nggak lama gitu dia ngerasain kayak diguncang gitu, ada apa, kenapa, terus baru dia kayak sadar gitu, dan perempuan itu tuh hilang. Nah udah gitu dia cerita dong sama suaminya, aku tadi didatengin begini gitu. Oh gitu. Tapi aku tuh, kata suaminya, aku tuh lihat kamu tuh kayak lagi sesak napas, makanya aku pikir kenapa, dia bilang gitu kan. Itulah, terus ya setelah itu udah nggak ada didatengin lagi karena dia nginep udah beberapa hari, langsung balik lagi ke rumahnya. Itu beberapa cerita horor yang aku dan sepupu aku pernah alamin. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.